Beranikah Anda melanggar kemerdekaan Indonesia? TNI Angkatan Laut, TNI AL, siap menghadapi segala bentuk ancaman terhadap integritas wilayah perairan Indonesia. Sebuah kapal ikan berbendera Malaysia baru-baru ini tertangkap di Selat Malaka oleh TNI Angkatan Laut. Kapal telah melakukan tindakan ilegal berulang kali, masuk ke perairan Indonesia dan mencuri ikan medan dengan menggunakan alat tangkap terlarang seperti pukat harimau. Tindakan ini dikenal merusak ekosistem laut dan mengancam kelangsungan hidup sumber daya perikanan Indonesia. Keberanian TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugasnya mengirimkan pesan yang jelas. Tidak ada tempat untuk persetujuan. Kekayaan laut Indonesia dicuri, begitu juga baja. Nelayan lokal sudah lama khawatir tentang kapal asing yang mencuri ikan di wilayah mereka. Mereka segera melaporkan kepada pihak berwenang ketika menemukan kapal pencuri tersebut. Mereka percaya ini akan menghentikan tindakan ilegal yang telah merugikan mereka dan merusak sumber daya laut yang seharusnya mereka miliki. Mereka segera menghubungi aparat keamanan untuk melindungi hasil tangkapan mereka dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Berkat komitmen pemerintah dan TNI Angkatan Laut untuk melindungi kedaulatan laut Indonesia, tindakan cepat para nelayan ini menunjukkan bahwa mereka kini lebih mempercayai otoritas. Tim patroli TNI Angkatan Laut yang cepat menanggapi laporan tersebut dan segera menuju lokasi yang disebutkan. Dengan kemampuan navigasi dan kecepatan menangetan kapal patroli, mereka cepat sampai ke lokasi yang diberikan oleh nelayan. Kapal berbendera Malaysia terlihat mencurigakan dan berada di wilayah perairan Indonesia tanpa izin, jadi kapal patroli Indonesia langsung mencurigainya saat tiba di lokasi. Kapal yang berasal dari negara lain jelas melanggar batas wilayah perairan Indonesia. Sebuah pelanggaran yang sangat berat yang tidak dapat dimaafkan, begitu baja, kapal patroli yang responsif menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk melindungi dan menegakkan hukum di laut. Kapal berbendera Malaysia tidak hanya melakukan penangkapan ikan secara ilegal, tetapi juga menggunakan pukat harimau yang merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan ekosistem laut Indonesia. Penggunaan pukat harimau yang dikenal dapat merusak terumbu karang dan menyebabkan kerusakan ekologis yang parah, yang menunjukkan betapa berbahayanya Indonesia. Tidak hanya menimbulkan ancaman bagi bisnis nelayan lokal, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem laut yang berpotensi merugikan keberlanjutan sumber daya alam Indonesia. Tindak lanjut yang diambil oleh TNI Angkatan Laut seperti menghadapi pelanggaran, melindungi kelestarian laut Indonesia, dan memastikan bahwa wilayah perairan negara aman dari eksploitasi yang merugikan. Ketika kapal Malaysia menyadari kehadiran kapal patroli TNI Angkatan Laut, mereka segera mencoba melarikan diri ke perbatasan. Namun, TNI Angkatan Laut yang telah siap dan sehat segera mengejar dan melakukan manuver pengejaran yang intens. Setelah lebih dari 1 jam pengejaran yang keras, TNI Angkatan Laut tersebah dan berhasil memepet kapal tersebut, memaksa kapal Malaysia berhenti. 5 awak kapal yang terdiri dari orang asing akhirnya menyerah, sehingga mereka tidak dapat bertempur dengan pasukan Indonesia yang telah mengambil alih kapal mereka. Setelah pemeriksaan menyeluruh, ada bukti yang tak terbantahkan tentang tindakan ilegal yang dilakukan kapal tersebut. Ikan yang ditangkap dengan cara yang melanggar hukum hampir dibawa ke luar negeri, seolah-olah mereka tidak peduli dengan hukum Indonesia. Alat tangkap seperti pukat harimau yang digunakan menunjukkan bahwa kapal tersebut dengan sengaja merusak ekosistem laut Indonesia untuk keuntungan pribadi. Meskipun kejadian tersebut mengecewakan para nelayan lokal yang telah mengalami kesulitan sejak lama, hal itu juga mengejutkan semua yang terlibat dalam geram, termasuk Presiden Prabowo Subianto
yang segera mendorong TNI Angkatan Laut untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan. Angkatan Laut yang kuat dan sepenuhnya merusak negara dan separdi Republik Indonesia. Kita adalah negara kepulauan. Kita adalah negara kepulauan. Hidup kita bergantung pada komunikasi dan transportasi laut yang bebas dan wajib. Ini adalah masalah hidup dan mati di Indonesia. Prabowo menegaskan bahwa tindakan tegas dan tanpa kompromi akan diterapkan untuk membalas setiap pelanggaran kedaulatan Indonesia dan harga mati. Pemerintah Indonesia segera memperkuat langkah-langkah pengawasan di perbatasan laut, terutama di wilayah lokal yang sering menjadi sasaran kapal asing yang tidak sah. TNI Angkatan Laut berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi dengan meningkatkan patroli dan teknologi pemantauan. Jika Indonesia membiarkan kapal asing berlayar, itu akan merusak kekayaan laut negara dan menjadi sumber daya yang sangat penting bagi ekonomi dan masyarakatnya. Situasi ini adalah bukan pertama dan terakhir. Sejak tahun terakhir, TNI Angkatan Laut telah menenggelamkan kapal-kapal asing yang melanggar undang-undang di perairan Indonesia. Ini adalah bentuk peringatan keras kepada negara-negara yang berusaha merusak kedaulatan Indonesia. Tindakan tegas ini tidak menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar berkomitmen untuk mempertahankan hak-hak lautnya. Sebaliknya, itu mengirimkan pesan yang jelas kepada dunia internasional bahwa Indonesia siap untuk mempertahankan dan mencuri wilayah lautnya, terlepas dari kesulitan yang dihadapinya. Sekarang para nelayan Indonesia tahu bahwa suara mereka didengar. Mereka merasa tenang dan bangga. Selama ini, nelayan sering mencuri orang yang terdampak, dan kapal-kapal asing secara ilegal mencuri hasil laut Indonesia, mengancam kehidupan mereka. Namun, ada batas jelas yang ditetapkan oleh pemerintah dan TNI Angkatan Laut untuk memanfaatkan kekayaan laut yang melimpah. Pemerintah telah menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat kecil, terutama nelayan, dan selalu berusaha untuk menjaga kesejahteraan mereka. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru lainnya.